Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Arina Fisa Fitri dengan B100-19497 akan mempresentasikan hasil review jurnal bab 4 dengan judul The Impact of Human Research Management Practice on Organizational Performance. Ya, jurnal ini diterbitkan di International Journal of Engineering, Business and Management, volume 5, issue 1 pada bulan Januari sampai Februari pada tahun 2021 dengan penulis sendiri Gofan Anwar dan Nabas Nazwat Abdullah. Latar belakangnya sendiri, lingkungan ekonomi yang berubah dengan cepat ditandai dengan tren seperti globalisasi, meningkatnya permintaan investor dan pelanggan, dan seiring dengan meningkatnya persaingan produk di pasar, institusi pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan meminimalkan biaya, memperbarui produk dan prosedur, dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkelanjutan di lingkungan. Kebangkitan ini juga telah memicu meningkatnya persaingan di pasar nasional dan luar negeri, yang semakin mendorong organisasi dalam memperkerjakan dan mempertahankan pekerja yang sangat berbakat. Manajemen sumber daya manusia mencakup tugas-tugas seperti persiapan SDM, manajemen sumber daya manusia itu sendiri, perekrutan strategis, pelatihan karyawan, manajemen kompensasi pertumbuhan, efisiensi, hubungan pekerja, perawatan kesehatan, kepuasan karyawan, serta penyediaan layanan karyawan. Ini mencakup kebijakan dan praktik yang ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, keterlibatan karyawan, dan kualitas kerja itu sendiri. Nah, dari latar belakang tersebut ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menguji hubungan antara praktik Human Resource Management dan kinerja organisasi. Kemudian ditetapkan beberapa hipotesis. Untuk hipotesis pertama, insentif berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Hipotesis kedua, pelatihan karyawan berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Hipotesis ketiga, perekrutan selektif berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Hipotesis keempat, keamanan kerja berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Dan hipotesis yang kelima, desentralisasi berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Kemudian untuk metodologi penelitiannya sendiri, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Nah, pengumpulan data primernya menggunakan survei memanfaatkan skala Likert sebagai alat pengumpulan data. Untuk populasinya ada karyawan Kementerian Kotamadya. Dengan sampelnya sendiri dipilih untuk penelitian ini adalah 240 responden untuk karyawan yang bekerja di Kementerian Daerah Kotamadya dan sumber daya di wilayah Kurdistan Irak. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, di sini hasil manajemen sumber daya manusia sebagai mekanisme mediasi, di mana manajemen sumber daya manusia dipraktikkan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Untuk menjawab hipotesis yang pertama, ternyata insentif berhubungan positif dengan kinerja organisasi tetapi tidak memoderasi hubungan antara kinerja organisasi dan praktik sumber daya manusia. Dan untuk hipotesis yang kedua, pelatihan karyawan tidak memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi karena ditemukan bahwa pelatihan tidak secara signifikan memprediksi kinerja organisasi. Untuk hasil yang ketiga, guna menjawab hipotesis yang ketiga, ternyata perekrutan selektif tidak berpengaruh positif dengan kinerja organisasi. Hasil menawarkan bantuan keseluruhan untuk semua praktik sumber daya manusia kecuali keamanan kerja. Sebenarnya, perekrutan selektif ini diprediksi menjadi praktik utama yang meningkatkan kinerja organisasi. Namun, porsinya sangat kecil karena banyak faktor lain yang lebih menjadi prediktor penting untuk variabel kinerja seperti informasi, kebijakan kompensasi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan yang lainnya. Untuk hipotesis yang keempat sendiri, tadi sudah disebutkan sebenarnya keamanan kerja berhubungan positif dengan kinerja organisasi ini ditolak
karena nilai P tercatat kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa keamanan kerja ini tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja organisasi. Dan untuk hipotesis yang kelima, ternyata desentralisasi ini memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi. Nah, dari hasil-hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa temuan ini mengungkapkan bahwa semua hipotesis ditolak kecuali hipotesis yang kelima, yang menyatakan bahwa desentralisasi berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Dan hasil dari penelitian ini sebenarnya banyak bertolak belakang dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, ataupun faktor lingkungan responden dan faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan. Jadi sebenarnya untuk di kasus-kasus di perusahaan lain seperti pelatihan itu sangat berpengaruh, perekrutan selektif itu juga sangat berpengaruh, namun dalam penelitian ini ternyata kurang signifikan berpengaruhnya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian review jurnal bab 4 dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.